Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'i rosyadi. Amada arbaganuha warasama samsal bayani bi suduril ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita curah limpahkan ke baginda alam, Habib tertinggi, Rasul termulia, King of the King, Raja di atas raja, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Hormat saya kepada Bapak Camat dan Bapak Ketua MUI yang saya hormati, semoga Allah muliakan, amin. Dan kepada bapak-bapak dan calon bapak yang saya hormati, ibu-ibu dan calon ibu yang saya cintai dan juga mencintai saya, semoga Allah muliakan, amin. Hadirin rahimakumullah. Tak terasa, waktu demi waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Rabiul Awal yang begitu mulia. Mengapa bulan Rabiul Awal begitu mulia dan agung? Apakah karena datiah bulan Rabiul tersebut? Bukan. Apakah karena hakikat bulan Rabiul tersebut? Bukan. Akan tetapi bulan tersebut bisa menjadi bulan yang begitu mulia hanya karena dalam bulan tersebut terjadi peristiwa yang amat penting, kejadian yang fenomenal dalam sejarah Islam, yakni dilahirkannya baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Nabi bukan sekedar Nabi, Rasul bukan sekedar Rasul, makhluk bukan sekedar makhluk, akan tetapi beliau adalah pimpinan para Nabi dan Rasul, yang mana Allah tidak akan menciptakan langit, bumi beserta isinya jika tidak ada Nur Muhammad. Sebagaimana dikatakan dalam hadis kursi, laulaka lamma khalaqtu aflak. Sehingga saking mulia martabat beliau, saking agung kedudukan beliau, saking luhur akan budi pekerti beliau, sampai-sampai Allah memilihnya sebagai rahmatalil alamin dan menjadikannya sebagai uswah hasanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika setiap perbuatan baik kita niatkan karena Allah dan karena ingin berjumpa dengan Rasul di surga Firdaus nanti. Karena sebaik apapun niat kita, sehebat apapun perbuatan kita, jika akidah dan amal kita salah, tidak akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Adapun akidah adapun akidah dan syariah yang diridhoi Allah, ini juga dari salafun saleh dan ulama dari masa ke masa adalah ahli sunnah wal jamaah. Lantas apa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah jika dilihat dari segi bahasa tersusun dari kalimat ahlun as-sunnah wal jamaah. Ahlun bisa diartikan dengan golongan, penduduk, kelompok maupun orang-orang yang ditaksis dalam bidang tertentu. Sedangkan as-sunnah yaitu segala perkara yang bersangkutan dengan Nabi, baik itu akwalihi ucapan Nabi, afalihi perbuatan Nabi, maupun ikrorihi yang tak disalahkan oleh Nabi. Jadi ahli sunnah wal jamaah merupakan golongan-golongan yang berpegang pada sunnah-sunnah Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan kelompok-kelompok yang juga berpegang kepada sunnah dan sahabat Nabi. Ini merupakan dua hal yang besar. Dikatakan likulli dini asasul islamu hubbu ahli baiti rasulillah wa hubbu ashabi rasulillah.
Jangan dipisah. Ini merupakan dua rumus besar. Dan barang siapa yang dekat pahala ahli bait Nabi, sahabat Nabi, maka inilah ahli sunnah yang benar. Akan tetapi hati-hati saudara-saudara, ada ahli sunnah yang diselewengkan, mengajarkan kekerasan dan lain sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah adalah indah, akidahnya indah, tidak mengajak perang dan lain-lain. Dan itulah hikmah yang diajarkan oleh Rasul, yang diambil oleh salafun saleh untuk menyebarkan agama Islam sehingga Indonesia yang dulu agamanya Hindu dan Buddha, akan tetapi dengan kelembutan Islam begitu cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri ini. Mereka hanya seorang pendatang, akan tetapi mereka bisa menjadi menantu raja, tokoh-tokoh terpercaya yang disebabkan tidak lain tidak bukan karena kebaikan dan kelembutan akhlak dalam Islam. Dalam bidang sosial tolong menolong diutamakan, dalam bidang pemerintahan ditegakkan keadilan yang tak pandang etis dan golongan. Bahkan hanya dalam Islam yang menyatakan hubbul waton minal iman, cinta tanah air, cinta negara sebagian dari iman. Tanah air kita bukan aja Jahir, tanah air kita bukan Palestina, bukan Arab Saudi, bukan Yaman, akan tetapi tanah air kita, tanah air Indonesia. Maka mencintai, membela Indonesia sebagian dari iman. Kebetulan yang menjajah orang kafir, maka bertemu cinta tanah air dan semangat jihad yang diajarkan oleh agama. Maka bangkitlah ulama dan jemaahnya, kiai dan santrinya, bahu membahu bersama tentara membela negara Indonesia dari penjajah Belanda. Bahkan Bung Tomo tokoh 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan, dalam satu pidatonya pernah berkata, andai kata tidak ada kalimat takbir, saya tidak tahu dengan seapa saya akan menggerakkan putra-putra terbaik bangsa untuk bangkit berjuang melawan penjajah. Begitu Allahu Akbar, semangat jihad menggelora, Belanda kecil mati tiket ke surga. Begitu Allahu Akbar, kalimat ini refleksi dari nilai keyakinan. Dulu iman untuk merebutkan kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, marilah kita jaga bangsa-bangsa, pemuda-pemuda terbaik kita, baik itu akan akidah, akhlak dan persatuannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengubah kehidupan jahiliyah yang dulunya biadab kini menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi bersatu, yang dulunya menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Dulu Rasul pernah dilempari batu hingga terluka, dulu Rasul pernah dilempari kotoran unta hingga kotor, bahkan pernah diembaga ekonomi hingga menderita kelaparan. Akan tetapi beliau tetap bersatu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, la nabi kamal illah man bijalal illa isbat yamal Allah musbat kohar, sehingga jerih payah beliau masih bisa terasa oleh kita selaku umat dan penerus perjuangan beliau. Oleh karena itu, bagaimana bisa kita raih kemenangan tanpa adanya persatuan? Antar tetangga saling menjelek-jelekan, antar pemuda kerap terjadi tawuran, bahkan sesama muslim saling menghujat, cacian dan makian. Revolusi yang kita nanti kini malah deportasi yang terjadi. Jika kita lihat beberapa abad ke belakang, di saat Sayyidina Abu Bakar mengirim 4 pasukan yang dipimpin oleh 4 jenderal untuk memerangi pasukan Romawi di Syam. Akan tetapi saking banyak dan kuatnya tentara musuh, hampir saja membuat tentara Islam cerai berai, sehingga datanglah bala bantuan yang dipimpin oleh kesatria muslim yang gagah dan tak kenal kata kalah, sang pemberani yang paling musuh takuti, Khalid bin Walid, beserta 10 pasukan berkudanya menyemangati kembali pasukan Islam. Berkobarlah api juang tentara muslim sehingga tercapailah sebuah kemenangan. Oleh karena itu sangatlah diperlukan dalam memperjuangkan agama dan negara adanya persatuan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jika kita lihat perjuangan para pahlawan muda kita di tahun 1928, mana terlintas di benak kita bahwa semangat perjuangan mereka bagai
api yang tak kunjung padam. Begitu bebas menyatu pada jiwa para pemuda yang tercecer dalam berbagai wadah. Oleh karena itu, peran kita saat ini tak kalah penting. Perjuangan persatuan mereka harus tetap dijaga, dipelihara, dan dilestarikan dengan membangun jiwa pembangunan yang tangguh. Sebelum saya akan mengakhiri pidato saya kali ini, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah kalian siap membela agama? Apakah kalian siap membela agama? Bela negara! Takbir! 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 Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada titik koma yang berantakan, karena saya masih dalam tahap pelajaran. Wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.